Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenalkan sembahlah nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini dalam nama Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh Kudus-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menolong kami dalam berbagai kelemahan kami, yang mengingatkan kami selalu akan firman-Mu, bahkan yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kami sampaikan kepada-Mu Bapa. Demikian juga sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Engkau telah menolong kami dalam berbagai persoalan dan pergumulan hidup kami. Dan pada siang hari ini Engkaulah yang telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, kami rindu senantiasa untuk memuji-muji muliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pada siang ini akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yofi Sendiawan. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami pada siang hari ini Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini Bapa, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua, tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, beracaralah, karena kepada-Mu kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari tetap dalam hadirat-Nya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada janji di dalam firman-Nya yang mengatakan jangan takut sebab Tuhan menyertai kita, menolong kita.
dan memberikan kita kemenangan. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari dasar hati kita yang mengatakan sekalipun kami berjalan ya Tuhan di dalam lembah kekelaman, ada Tuhan yang menyertai kami. Kesetiaan
yang terangkat ya Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Engkau setia, Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji, Kau tak pernah ingkar janji. Kasih-Mu setia, kasih-Mu sempurna. Haleluya, kami bawa pujian kami. Mari kita bawa pujian kita lebih lagi ke hadapan Tuhan. Kami percaya. Ini yang membuat kami bangga untuk mengiring, bahkan untuk melayani Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menepati setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sudah banyak menerima janji Tuhan. Dan kalaupun ada janji Tuhan yang belum kami dapat, kami tetap percaya Engkau sanggup mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang minggu yang luar biasa. Engkau jaga, lindungi, dan berkati kami. Terima kasih buat kesempatan terindah bagi kami ada di dalam rumah-Mu. Kami bisa bersyukur, bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan kembali menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, buat kami mengerti dan buat kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Supaya kuasa di balik firman-Mu itu terjadi bagi kami. Berikan kami konsentrasi dan fokus. Supaya selembut apapun Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu, kami bisa mendengar. Kami bisa menangkap isi hati Tuhan kami pakai dalam hidup kami. Biar Engkau terus memakai hamba-Mu di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan dalam hidup hamba-Mu. Untuk hamba-Mu tetap bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga seberapa banyak kami yang ada, semua kami diberkati oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai yuk bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Satu waktu ada seorang pria yang bernama Walter.
Walter mengajak sahabat karibnya untuk pergi ke satu tempat. Karena sahabatnya adalah orang yang terdekat dengan Walter, maka dia ikut, saudara. Terus berjalan sampai sedikit keluar kota ke satu tempat, ke satu daerah yang tidak ada bangunan sama sekali. Hanya tanah kosong di kiri kanan jalan. Lalu sahabatnya bertanya kepada Walter, kita mau kemana? Tunggu saja, saya ingin membawa kamu ke satu tempat. Akhirnya setelah sekian lama berjalan, sampailah di satu tempat dan Walter menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Lalu dia suruh sahabatnya untuk turun dari mobil dan dua-duanya turun. Lalu Walter berkata kepada sahabat, coba lihat ini tempat. Kosong, gak ada apa-apa. Apa yang harus aku lihat? Coba kamu bayangkan, satu waktu nanti aku akan membangun satu tempat, satu bangunan yang besar sekali, kata Walter. Dan aku akan membuat semua orang di seluruh dunia datang ke tempat ini. Ketika sahabatnya mendengar itu, dia tertawa dalam hatinya. Lalu ketika dia tertawa dalam hatinya, Walter ngomong lagi. Karena aku akan membangun satu tempat di sini, cobalah engkau sebagai sahabatku, kamu juga beli tempat. Di mana aku akan membangun satu tempat yang luar biasa. Kamu belilah tanah di sini. Sahabatnya bilang begini, aku gak mau. Kenapa kamu gak mau? Kapan akan ada orang lewat sini? Belum ada bangunan sama sekali, belum ada listrik sama sekali. Yang lewat sini aja jarang. Lalu Walter berkata, bikin saja, buat saja, beli saja. Tetap sahabatnya tidak mau. Ya sudah. Akhirnya mereka kembali dan saudara tahu beberapa waktu kemudian. Walter menggenapi apa yang dia katakan kepada sahabatnya. Dia membangun satu tempat yang luar biasa dan benar. Tempat yang dia bangun didatangi oleh orang-orang di seluruh dunia, saudara. Dan tempat itu namanya Disneyland. Dan ternyata Walter bernama Walter Elias Disney. Dari namanya maka dibangunlah satu perusahaan Walt Disney. Dan ketika bangunan itu jadi, harga tanah bukan naik tapi lompat. Dan sahabat Walter hanya gigit jari. Dan dia menyesal seumur hidupnya. Kenapa aku tidak percaya kepada Walter? Kenapa aku meragukan dia? Kenapa aku terlalu banyak berpikir? Kenapa aku terlalu banyak hitungan sana sini. Sehingga akhirnya aku kehilangan kesempatan yang luar biasa. Saudara, sore hari ini kita akan belajar dari 3 tokoh Alkitab yang memiliki pengalaman dahsyat bersama dengan Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita akan melihat satu tokoh yang luar biasa yang bernama Nuh. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai 14. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sampai sini saja pembacaan firman Tuhan, saudara. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat satu bahtera. Karena Tuhan ngomong sama Nuh bahwa dia akan mengakhiri hidup manusia yang ada di muka bumi pada waktu itu. Dan ternyata kita tahu bersama cerita ini hanya Nuh yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Maka sebelum hukuman itu dijatuhkan, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat satu bahtera. Seperti ayat yang tadi kita lihat dan kita baca bersama.
Dan Nuh membuat bahtera itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau saudara baca cerita selanjutnya, ukurannya, bahan-bahannya Tuhan yang tentukan semuanya. Nuh mengikuti apa kata Tuhan. Dia percaya dengan perkataan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari murka Tuhan. Betul saudara. Dia selamat, tidak mengalami yang namanya kematian. Karena apa? Dia percaya kepada perkataan Tuhan. Pada waktu Nuh membuat bahtera, Pak, Bu, dia nggak pernah tahu apa itu banjir. Bahkan mungkin pada waktu itu hujan pun belum pernah turun ke muka bumi. Saya percaya secara manusia, Nuh berpikir, kenapa Tuhan menyuruh aku membangun satu bahtera, buat apa gitu. Dan kalau kita lihat dibuat bahteranya suruh buatnya di satu pegunungan gitu. Saya percaya ada harga yang harus dibayar oleh Nuh untuk membuat bahtera sesuai petunjuk Tuhan. Dia diketawain oleh banyak orang, bahkan mungkin keluarganya sendiri mentertawakan dia sudah. Menganggap Nuh sudah kehilangan akal pikiran, membuat bahtera buat apa gitu. Udah gitu ukurannya besar lagi. Kalau yang dibangun rumah sih mendingan ini. Ini bahtera gitu. Kapal yang besar gitu. Tapi oleh bahtera itulah dia selamat dari hukuman Tuhan. Musnah semuanya. Kecuali Nuh dan keluarganya. Ini satu hal yang luar biasa. Nuh mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kita lihat tokoh yang kedua. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 10. Tokoh kedua adalah Abraham. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 10. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dari cerita ini kita bisa melihat Abraham nurut dengan perkataan Tuhan.
Dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, ini satu pengorbanan yang begitu luar biasa. Saya percaya secara manusia ada hitung-hitungan dalam diri Abraham ketika dia melakukan ini. Dia punya banyak alasan untuk marah dan komplain kepada Tuhan. Karena untuk dapetin Ishak dia sudah harus berdoa mati-matian, betul? Dia punya anak cuma satu, anak yang begitu dikasihinya. Lalu tiba-tiba Tuhan mintanya bukan untuk diserahkan menjadi hamba Tuhan, bukan. Tapi minta untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Dalam hati dan pikiran Abraham, Tuhan terlalu keji. Tuhan tidak melihat bagaimana perasaanku. Tapi akhir daripada cerita itu kita tahu bersama. Detik-detik terakhir Bapak Ibu Saudara. Ketika sudah diikat, sudah diletakkan, udah angkat pisau tinggal disembelih. Dan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan dalam diri Abraham. Dan ketika pisau itu sudah mau mengenai Ishak, Tuhan yang ngomong, Abraham, jangan kamu apa-apakan dia. Tepat seperti iman Abraham, tiba-tiba Abraham menengok ke belakang. Dan dia melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya itu tersangkut di semak belukar. Dan Tuhan bilang, ambil itu sebagai ganti Ishak sebagai korban bakaran kepadaku. Pak Bu, Abraham belum tahu ada domba itu. Betul? Abraham gak tahu sama sekali. Yang dia tahu adalah Ishak yang akan dikorbankan. Yang dia tahu dia akan sembelih anaknya. Yang dia tahu dia akan bakar anaknya sebagai korban bakaran. Cuman itu yang dia tahu. Walaupun dia banyak perhitungan dalam dirinya. Tapi ternyata perhitungan-perhitungan yang ada di dalam hati dan pikirannya tidak membuat dia menolak apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup dia. Sudah. Dan dia lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, Abraham belum tahu ada domba itu di situ. Dan saya percaya tidak pernah ada kata kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan yang menyiapkan domba itu. Abraham tinggal ambil itu domba. Ini hebatnya Tuhan kita loh Pak Bu. Tuhan gak bilang, Abraham jangan kamu apa-apakan Ishak. Tengoklah di sebelahmu ada seekor domba jantan, tangkap dia. Lalu Abraham mengejar domba itu ke kanan, domba itu lari ke kiri. Abraham kejar domba itu ke kiri, domba itu lari ke kanan. Sehingga Abraham dan domba kejar-kejaran. Nggak begitu. Kalaupun itu terjadi, saya percaya Abraham akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menangkap domba itu. Karena domba itu adalah satu-satunya pengganti Ishak sebagai korban bakaran. Tapi kan Tuhan gak pernah bikin kita susah. Tuhan gak pernah bikin kita susah. Pak Bu, Tuhan gak pernah bikin kita susah. Udah 3 kali ngomong aminnya gak ada. Udah ngos-ngosan khotbah saudara. Saudara anteng aja gitu. Ini khotbah ketiga. Ada Ibu Yen tuh di situ tuh. Yang mengikuti khotbah saya dari gereja tadi pagi. Dia ikut lagi, datang lagi. Berkatnya double Bu. Amin, amin. Untung bilang amin, kalau enggak berkatnya balik ke saya. Saudara kan saya udah pernah ngomong, kalau saudara bilang amin ketika ada firman Tuhan, arti kata amin adalah apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, itulah yang akan terjadi dalam hidupku. Masih digituin dulu. Tuhan gak pernah bikin kita susah. Itu hebatnya Tuhan kita. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang gak pernah engkau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, semuanya disediakan. Yang namanya disediakan tinggal ambil. Gak perlu kita cari, gak perlu kita beli, tinggal ambil. Kayak minum itu 2 botol di depan, itu buat pembicara biasanya saudara. Udah disediakan, saya gak perlu keluar lagi untuk cari minum aqua, gak perlu, udah disediakan, tinggal ambil.
Sekali lagi Abraham tidak pernah tahu ada domba yang tanduknya tersangkut. Maka saya percaya tidak pernah ada kata kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan sudah atur segala sesuatunya. Yang Tuhan mau cuma lihat adalah hatinya Abraham. Mau nggak dia memberikan anaknya yang satu-satunya? Yang dia sudah bayar harga untuk mendapatkan anak itu. Mau nggak dia memberikan anak yang cuma satu yang dikasihinya? Dan diserahkan ke Tuhan. Dan ternyata Abraham mau. Dan tepat, nggak berapa lama kemudian Abraham turun bersama dengan Ishak menemui kedua bujangnya. Anak Abraham ngomong, kamu tunggu di sini, kami mau naik ke atas sembahyang. Dan kami akan kembali kepadamu. Benar berdua turunnya. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, setelah Tuhan melihat hatinya Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan akan ada begitu banyak bangsa diberkati karena engkau. Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berkatnya dahsyat bagi Abraham. Karena apa? Hatinya mau menurut kepada Tuhan. Tokoh yang ketiga. Kita lihat lagi. Satu tokoh yang juga mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 dan 16. Keluaran pasal 14, ayat 15 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, ini peristiwa genting yang dialami oleh Musa. Karena di depan laut, kanan kiri gunung pasir. Dan di belakang mereka, Firaun mengejar dengan pasukannya. Siap membunuh mereka. Dan bangsa Israel sudah marah-marah sama Musa. Dan mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk berlutut kepada Firaun, minta ampun, jangan dibunuh. Dan mereka udah mau balik lagi ke Mesir sebagai budak. Maka Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kenapa sih kau berseru-seru begitu kepadaku? Seolah-olah Tuhan nyindir Musa. Aku mengeluarkan umatku dengan perkara dahsyat lewat 10 tulah. Masa kamu gak percaya? Suruh aja mereka berangkat. Secara manusia ada perhitungan dari Musa berangkat kemana, laut depannya. Kalau kita di situ gimana posisinya? Kalau Musa bilang, ayo kita berangkat. Waduh, bisa ditimpukin batu Musa. Lo suruh kita bunuh diri. Orang di depan laut. Tapi Tuhan bilang, angkat tongkat. Suruh mereka berangkat, angkat tongkat. Belah lautnya pakai tongkat. Musa tidak pernah tahu kalau laut itu bisa terbelah. Musa nggak pernah tahu kalau bangsa Israel bisa jalan di tanah kering, saudara. Di tengah laut. Waktu SMP saya nonton film The Ten Commandments, sudah di bioskop tentang Musa. Namanya layar bioskop kan gede, sudah. Dan ketika laut itu terbelah, sudah. Waduh, saya lihat tuh luar biasa banget. Kayak saya juga lagi ikut jalan di tanah yang kering. Dan ada banyak bangsa Israel yang pegang-pegang itu laut, airnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, terbelah gitu. Tengahnya kosong, dalam tanah kering. Wah, luar biasa, sudah. Dan di situ iman saya bangkit. Wah, dahsyat nih Tuhan. Maka ketika dia panggil saya jadi hambanya, mau saya. Karena saya tahu Tuhan saya dahsyat. Musa nggak pernah tahu itu. Bagi Musa laut itu masalah. Persoalan. Rintangan besar. Dan yang ada di dalam hati dan pikiran Musa, mustahil bisa selamat dari kejar Firaun. Pasti ketangkep, pasti dibunuh, pasti dihukum nih. Itu yang ada dalam pikiran Musa. Tapi untungnya dia nurut apa kata Tuhan.
Dia angkat tongkat. Musa nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika tongkat diangkat. Jadi saudara baca cerita itu. Ketika tongkatnya diangkat. Ada angin dari timur, ada angin dari barat menguakkan laut. Masalah, rintangan. Justru Tuhan buat jadi jalan keluar. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang Nuh tahu, yang Abraham tahu, yang Musa tahu adalah mereka harus nurut dengan apa kata Tuhan. Maka tema saya siang hari ini, just do it. Lakukan saja apapun kata Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyesal seperti temannya Walter. Walter adalah sahabat yang baik bagi temannya karena dia ingin juga mengangkat temannya. Supaya dia juga dapat penghasilan yang luar biasa ketika Disneyland dibangun. Semua harga tanah akan meningkat, temannya pasti juga akan mendapatkan keuntungan. Dia sahabat yang baik. Tapi karena temannya tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Walter, maka dia kehilangan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Bukankah Tuhan kita adalah sahabat yang jauh lebih baik dari sahabat yang ada dalam dunia ini? Yang saudara dan saya tahu adalah just do it. Bukan hanya duit. Yang harus kita tahu apa? Lakukan saja. Ketika Tuhan berbicara sesuatu kepadamu, dan Tuhan meminta engkau mempersembahkan sesuatu yang cuman itu engkau punya. Sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu, dan Tuhan minta engkau serahkan itu. Apa reaksi kita? Walaupun kita harus benar-benar tahu itu suara Tuhan. Kadang-kadang ada begitu banyak hamba Tuhan bicara sama saya. Kamu harus nikah sama saya. Ada satu hamba Tuhan bilang begini sama saya. Tuhan bicara sama gua, Yof. Lu harus begini, lu harus begini, harus begitu. Saya cuma bilang sama dia, kok Tuhan gak bicara sama gua ya? Kalau Tuhan bicara sama lu, entar dulu. Gua konfirmasi dulu sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang bicara dalam hatimu, satu, jangan banyak perhitungan. Walaupun secara manusia kita perlu ada hitung-hitungan. Betul. Jangan kelamaan berpikir. Lihat untung rugi, apa hasilnya. Jangan terlalu lama berdiam diri dan menunda-nunda apa yang Tuhan katakan kepadamu untuk engkau lakukan. Sekalipun engkau tidak mengerti. Sekalipun engkau punya banyak alasan untuk bertanya kepada Tuhan. Just do it. Lakukan saja. Karena bagi saya semakin mustahil firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Di balik itu semakin besar mukjizat yang Tuhan siapkan buat kita. Jujur, saya yakin kita punya banyak pengalaman ketika Tuhan berbicara kepada kita untuk kita menyerahkan sesuatu dalam hidup kita. Tapi sampai hari ini kita tidak mau lakukan. Dan ternyata kita kehilangan berkat terbesar yang sebenarnya Tuhan siapkan buat kita. Ketika Tuhan berbicara untuk kita melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yang kita tahu kalau kita lakukan itu kita akan ditertawakan, kita akan diejek, kita akan kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Tapi yang harus kita tahu, just do it. Amin, saudara. Walaupun perintah Tuhan sepertinya aneh dalam hidup kita, seperti ketika Tuhan berbicara kepada Musa, angkat tongkatmu, ada apa dengan tongkat? Tapi Musa harus ingat, itu tongkat melambangkan kuasa Tuhan.
itu bicara kepemimpinan. Roh kepemimpinan dari Tuhan. Itu tongkat. Nanti November, kan ada perjalanan ke Israel. Sudah ada beberapa yang mendaftar. Kita akan berada di satu tempat. Di mana Tuhan dimuliakan di satu gunung namanya Gunung Tabor. Disitulah Tuhan menampakkan diri dengan cahaya kemuliaan. Dan di kanan kirinya ada siapa? Musa dan Elia. Kalau saya bawa rombongan ke atas, saya akan kasih renungan sebentar. Doa. Kalau saudara masuk ruang tengah itu ruang Yesus. Kalau saudara ada di sebelah kiri itu ruang Musa. Kalau saudara masuk ke ruang Musa, doa di situ. Minta tongkat kepemimpinan dari Tuhan. Seperti yang Tuhan kasih kepada Musa. Supaya di dalam rumah tangga, di perusahaanmu, di pekerjaanmu, engkau punya roh kepemimpinan yang luar biasa. Dan di sebelah kanan ada ruang Elia. Di situ ketika engkau masuk, engkau harus berdoa. Minta kuasa yang Tuhan berikan kepada Elia. Di mana kuasa Elia itu jatuh dan turun kepada Elisa. Minta kuasa itu. Supaya ada kuasa dalam perkataanmu sebagai seorang pemimpin. Supaya ada kuasa dalam hidupmu. Hamba-hamba Tuhan ketika engkau berdoa minta kuasa. Supaya ketika engkau menumpangkan tangan kepada orang sakit jadi sembuh. Dan saya suruh mereka berdoa, termasuk saya berdoa. Dan di situ ada mukjizat yang luar biasa. Satu waktu, setelah saya suruh peserta berdoa, waktu turun Gunung Tabor, ada seorang ibu mendekati saya dan dia berkata, Pak Yofi tadi saya lihat Pak Yofi lagi doa di ruang Musa. Pak Yofi minta apa sama Tuhan? Oh saya minta tongkat kepemimpinan dari Tuhan. Supaya sebagai hamba Tuhan saya punya roh kepemimpinan yang luar biasa. Terus dia bilang begini, cocok Pak Yofi. Hah? Cocok apa Bu? Tadi saya doa di ruang Musa Pak. Dan saya dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan kasih saya sebuah tongkat. Dan Tuhan bilang tongkat ini harus kamu pegang. Dan kamu harus banyak membawa hamba-hamba Tuhan datang ke tanah perjanjian. Wah luar biasa Bu. Terus ibu bilang apa dalam peringatan itu sama Tuhan? Saya bilang enggak Tuhan. Kenapa enggak Bu? Saya takut Tuhan naik pesawat. Bagi saya ini mukjizat saya bisa ke sini Pak. Mukjizat besar. Nah Pak Yofi kan doa minta tongkat ya Pak sama Tuhan. Tongkat yang Tuhan kasih ke saya kasih buat Pak Yofi. Nanti sampai di Indonesia Pak, Bapak cari 10 pendeta. Bapak balik lagi bawa mereka ke Israel. Semua biaya saya yang tanggung. Waduh. Saudara. Dan benar sampai di Indonesia, dia kirim sejumlah dana kepada saya. Saya ambil hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Semarang, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Banyuwangi. Panggil semua. Bahkan ada 2 pendeta ibu-ibu. Saya bawa. Karena saya doa, siapa nih yang harus saya ajak? Muncul 2 wajah ibu itu, udah tua. Waktu wajah 2 ibu itu muncul, saya tanya sama Tuhan, kan bikin susah. Bahwa orang tua begini Tuhan. Kenapa sih mesti dia yang muncul wajahnya Tuhan? 1 bekas gembala saya di Kalimantan Tengah, 1 ibu gembala di Bengkulu. Udah tua dua-duanya. Tuhan yang muda-muda aja deh. Repot. Maka kalau saudara mau ke Israel jangan tunggu tua. Di sana banyak jalan. Kalau saudara gak bisa ikut yang November ini, nabung. Karena tahun depan akan ada program berikutnya. Yang mau ke Israel angkat tangan. Yang gak mau angkat tangan gak mau. Ngecilin Tuhan. Ngecilin Tuhan. Yang mau ke Israel angkat tangan. Angkat tangan kan gak bayar. Angkat tangan kan hanya iman kepada Tuhan. Akhirnya 2 orang hamba Tuhan ini saya bawa. Benar, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan orang itu keluarkan 500 miliar, 500 juta untuk 10 orang. Pak siapin hotel kalau mereka datang dari daerah mereka masing-masing. Pak tanya sama mereka yang belum punya BlackBerry, waktu masih itu zamannya BlackBerry. Yang belum punya BlackBerry kasih tahu mas saya ada berapa orang Pak, saya beliin BlackBerry. Supaya mereka bisa saling membagi firman Tuhan.
Dan satu orang dikasih uang saku $500. Berangkat saya ke sana. Bawa, sampai lagi di Gunung Tabor. Saya telepon pakai WA. Bu, saya sudah ada di Gunung Tabor. Puji Tuhan Pak Yofi. Nanti sampai Indonesia Bu, tongkat yang Tuhan kasih kepada ibu, yang ibu titip ke saya balikin ke ibu ya. Dia bilang, jangan Pak, kalau Pak Yofi gak mau pegang, taruh lagi di Gunung Tabor. Ntar saya disuruh berangkatin lagi orang-orang. Tuh mujizat. Di sana kita akan banyak berdoa. Ini bukan ya Pak Yofi iklan mau ke Israel, bukan. Waktunya udah mepet. Kalau Tuhan bilang berangkat, berangkat, berangkat. Just do. Iya just do it sih, just do it. Duitnya dari mana Pak Yofi? Just do it. Saudara kan gak tahu duitnya dari mana? Betul? Nuh juga gak tahu banjir itu bentuknya kayak apa. Abraham juga gak tahu ada domba kok tanduknya tersangkut di belukar. Kebetulan banget bagi Abraham. Musa juga gak tahu kenapa Tuhan suruh diangkat tongkat gitu. Gimana caranya ngebelah laut. Tapi yang mereka tahu kalau Tuhan ngomong, just do it. Saya banyak kehilangan berkat daripada Tuhan. Saya tahu saya banyak kehilangan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya hanya mengandalkan pemikiran saya secara manusia. Dan saya mengandalkan hitung-hitungan dalam hidup saya. Saya sempat berpikir, Tuhan kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, saya ini jadi apa ya Tuhan? Suka merenung gitu. Dan kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, saya bisa berdiri di posisi ini dan saya bisa nggak ya punya segala sesuatu yang Tuhan kasih dan percayakan kepada saya ketika saya jadi hamba Tuhan. Saya bisa dapetin itu nggak ya? Secara manusia saya suka mikir-mikir gitu. Wah kalau nggak jadi hamba Tuhan jadi apa ya? Karyawan kali ya? Atau punya toko kali ya gue ya? Atau apa kali ya? Walaupun ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, keluarga saya bilang mau makan apa lu jadi pendeta? Nggak punya gaji, nggak punya jaminan, pakai otak, mendingan kerja, punya gaji, punya jaminan. Benar saya ngitung-ngitung, benar ya? Benar kata mereka. Tapi saya doa lagi, benar gak sih Tuhan yang panggil? Dan Tuhan kasih saya damai sejahtera, berangkat saya. 9 bulan di sekolah Alkitab. Dan waktu keluar saudara, waktu berangkat saya ingat banget saya naik angkutan umum dari Jakarta saudara. Jakarta ke Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan naik bus yang jurusan Bandung yang lewat Puncak karena Cipularang belum ada pada waktu itu. Saya nggak tahu mesti gimana, nangis saya di bus saudara, karena nggak ada yang nganter, keluarga nggak ada, teman nggak ada. Udah mau coba nebeng sama teman yang sama-sama sekolah kita, ditolak. Gue berangkat sama keluarga ya, udah penuh mobilnya, nangis saya. Bawa-bawa ember, bawa-bawa koper, bawa-bawa buku segala macam saudara. Dan pengumuman, saudara Yofi Hendiawan ditempatkan di Kalimantan Tengah. Yang saya pikir Kalimantan itu pedalaman jauh banget. Setelah puasa 3 hari 3 malam, kami disodorkan satu formulir. Mau ditempatkan di mana? Saya ingat banget saya tulis pedesaan. Saya kepengen melayani di pedesaan. Maksud saya itu pedesaan di daerah Jawa gitu. Saya lihat sahabat saya, lu tulis di mana? Gue mau ke pedalaman Yof. Gila lu bener lu. Iya mati hidup buat Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Gue mau ke pedalaman. Pengumuman saya di Kalimantan, dia di Jawa Timur. Saya bilang Tuhan kebalik. Yang mau ke pedalaman dia, yang mau ke pedesaan saya. Bukan berarti Jawa Timur pedesaan, bukan. Banyak daerah-daerah yang di desa gitu. Saya kepengen di situ, dibalik sama Tuhan. Waktu diumumkan nangis saya saudara. Dan saya ditertawakan satu angkatan. Yofi nangis, Yofi nangis. Karena saya nggak tahu Kalimantan tuh di mana. Belum pernah keluar kota, belum pernah saudara. Dan waktu berangkat keluar dari sekolah Alkitab, saya juga masih nenteng koper, saudara. Sempat berhenti di pagar, saya ngelihat. Duh Tuhan, kapan lagi saya bisa balik ke sekolah Alkitab ini? Dan saya jadi apa ya Tuhan keluar dari sini? Saya tanya sama gembala saya, Om, saya selesai sekolah balik lagi ke Rawamangun enggak? Gembala saya bilang, enggak. Kamu menyerah sekolah, terserah sekolah mau tempatkan kamu di mana. Dan ingat, jangan pernah berani injak Rawamangun kalau kamu belum selesai praktek 1 tahun.
Dalam hati, gila, kejem banget ini. Berangkat saya nggak tahu mau jadi apa. Tapi Tuhan bawa dengan begitu banyak peristiwa. Sampai hari ini. Yang saya tahu hanya just do it. Dan Tuhan tidak pernah membawa saya kepada bagian-bagian yang salah. Walaupun saya banyak mengandalkan pemikiran. Dalam pelayanan hampir kurang lebih 30 tahun jadi hamba Tuhan. Ada banyak momen-momen saya kehilangan berkat daripada Tuhan. Karena apa? Saya terlalu hitung-hitungan. Hitung-hitungan, saya terlalu ngejelimet sama Tuhan. Saya terlalu banyak pakai pikiran saya. Mungkin gak ya, benar gak ya, terjadi apa ya kira-kira, enggak kayaknya nih, ini cuma bisa-bisa dia aja. Gitu. Tapi ada banyak hal ketika saya just do it. Saya mendapatkan banyak hal yang luar biasa dalam hidup saya. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sampai hari ini dia terus banyak berbicara kepada kita. Dengan hal-hal yang dahsyat, dengan hal-hal yang luar biasa. Jangan terlalu lama menahan diri. Jangan terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Haleluya saudara. Menurut engkau mustahil, tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Maka saya percaya dia yang akan memampukan. Ingatlah ada berkat yang luar biasa. Ya, besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Kalau dia ngomong sesuatu, untuk Anda lakukan sesuatu. Kalau Tuhan ngomong dan minta sesuatu dalam hidupmu. Kalau Tuhan ngomong dan memerintahkan engkau untuk melakukan sesuatu. Yang semuanya gak masuk akal, gak masuk hitungan, gak masuk logika. Ingat firman Tuhan hari ini. Just do it. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita tundukkan kepala kita bersama sore hari ini. Saya tetap percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada pernah kata kebetulan. Tuhan yang membawa engkau masuk dalam ibadah jam 1. Tuhan yang sudah membawa engkau masuk dalam ruangan ini dari sekian banyak gereja. Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Mungkin selama ini dia sudah berbicara kepadamu. Tapi hitung-hitunganmu terlalu ketat. Engkau selalu berjalan dengan logika-logikamu sebagai manusia. Padahal itu terbatas. Maka firman Tuhan datang kepadamu siapapun engkau sore hari ini. Sebagai seorang suami kah, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak muda, pengusaha, pelayan Tuhan, pendoa, atau siapapun engkau. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidupmu. Selangkah saja engkau tidak tahu. Yang harus engkau dan saya tahu, just do it. Lakukan saja apa yang dia bilang kepada kita. Berhenti membantah Tuhan. Berhenti menunda-nunda apa yang dia mau untuk saudara berikan dan kerjakan. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan. Dia akan bawa engkau kepada satu tempat yang luar biasa. Yang engkau tidak pernah menduganya. Dia akan bawa engkau untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat. Yang semuanya akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Ada waktu bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita sebelum kita berdoa. Mungkin hari ini engkau ada di posisi seperti Nuh. Tuhan suruh engkau melakukan sesuatu yang aneh secara manusia. Yang membuat engkau enggak tahu. Atau mungkin sekarang engkau ada di posisi Abraham. Tuhan minta daripadamu sesuatu yang cuma itu engkau punya. Sesuatu yang selama ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu. Apapun bentuknya. Mungkin hartamu, mungkin waktumu, mungkin tenagamu,
Mungkin apa yang kau punya, berikan kepadaku. Tuhan cuma mau lihat hatimu. Kalaupun engkau kasih semua kepada Tuhan apa yang kau punya, Dia punya banyak cara untuk menggantinya berlipat kali ganda. Maka jangan pernah kecilkan Tuhanmu yang besar. Just do it. Itu saja yang harus kita tahu. Mungkin posisimu sekarang seperti Musa. Angkat tongkatmu dan belahlah laut yang menjadi penghalang dalam hidupmu. Engkau gak pernah tahu laut itu akan terbelah. Dan mungkin Tuhan bilang, ampuni orang yang sudah berbuat jahat kepadamu. Mungkin engkau berkata kepada Tuhan, terlalu sakit yang dia buat kepadaku. Aku gak tahu gimana caranya ngampunin dia. Karena sakit hidupku dengan apa yang dia kerjakan. Just do it. Selama ini engkau tidak melepaskan pengampunan kepada orang itu, dan selama ini laut tetap ada di hadapanmu. Dan tetap menjadi halangan, tetap menjadi rintangan, tetap menjadi kesulitan dalam hidupmu. Tapi ketika engkau lakukan, sekalipun posisimu seperti Musa, just do it. Maka segala penghalang, segala rintangan, Tuhan rubah jadi jalan keluar. Ada mukjizat besar terjadi dalam hidup. Anak-anak muda, kalau Tuhan bilang stop melakukan sesuatu yang salah, berhenti. Haleluya. Untuk selama-lamanya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat isi hatimu bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengandalkan logika. Kami berjalan dengan logika, dengan perhitungan kami sebagai manusia. Yang membuat kami pada akhirnya tidak melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan dalam hidup kami. Yang membuat kami tidak mau memberikan apa yang Engkau minta dari kami. Dan ternyata kami kehilangan banyak hal yang luar biasa. Kami mau seperti Nuh, Abraham, dan Musa. Yang melakukan apa saja yang Engkau mau untuk mereka lakukan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mendapati mukjizat, mengalami mukjizat yang luar biasa dalam hidup mereka. Secara manusia kami tidak mampu. Tapi kami punya Tuhan yang besar. Yang akan memampukan kami berjalan dengan iman dan percaya kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biar Roh Kudus terus berbicara dalam setiap hati kami. Hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati-Mu, tapi biar Roh Kudus yang terus menjelaskannya lebih lanjut bagi umat-Mu. Dan Roh Kudus yang sama yang akan memberikan kemampuan sehingga mereka bukan hanya jadi pendengar, tapi mereka jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya apa yang Engkau janjikan, mereka dapati dalam setiap kehidupan mereka. Sekali lagi hamba-Mu melepaskan berkat atas nama Yesus bagi umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Berkati mereka dalam pekerjaan rumah tangga, bisnis, studi, pelayanan, apa saja yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Sepanjang minggu yang akan berjalan di depan kami, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami tidak akan lagi mencari-cari berkat daripada Tuhan. Tetapi yang kami lakukan adalah kami mengumpulkan berkat demi berkat. Karena semua berkat sudah Tuhan siapkan bagi kami. Dalam nama Yesus, itu yang terjadi bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semuanya berkati Tuhan bersama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja kita. Adakah yang belum mendapatkan amplop persembahan?
Kalau ada boleh lambaikan tangan, angkat tangan. Tidak ada. Oke, baik. Mari berdoa Bapak Ibu buat persembahan kita. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kau sudah memberkati kami Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu Tuhan kami semakin dikuatkan. Kami semakin dihibur Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Pastor Yopi yang telah Kau pakai Tuhan untuk memberikan firman-Mu siang hari ini. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanannya dimanapun Kau pakai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami akan memberikan persembahan kami siang hari ini. Berkati persembahan kami Tuhan. Jadikanlah persembahan kami ini alat-Mu untuk Tuhan pekerjaan-Mu di GBI REM. Juga Engkau pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan seru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi, kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan rasa syukur, dan kita juga memberi yang terbaik. Terima kasih Pastor Yofi sudah melayani kita semua. Mungkin ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Oh ada, puji Tuhan, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Kalau memang belum ada gereja tetap, gereja ini terbuka, kita boleh bersama-sama bertumbuh dan diberkati di tempat ini. Terima kasih juga untuk yang membawa jiwa baru, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Nanti jangan langsung pulang ya, di depan kita sudah siapkan makan siang gratis. Ya, pokoknya kita ada souvenir, pelayan-pelayan Tuhan siapkan souvenir. Tolong pelayan Tuhan hafalkan, boleh angkat tangan sekali lagi? Ya, tolong dihafalkan ya. Nanti tolong dituntun supaya ke depan nanti ada souvenir dari pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Baik, selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan September. Tuhan Yesus memberkati bagi saudara yang mungkin dihubungi nomornya oleh nomor kantor gereja. Mohon respon saudara. Kalau tidak sampai atau mungkin saudara ganti nomor, saudara bisa menghubungi nomor telepon gereja yang boleh ditampilkan. Nomornya 08, ini nomornya 0878 6 700.008. Saya ulangi 0878 6 700.008. Ini nomor telepon GBI REM ya, WA GBI REM, saudara bisa menghubungi kami. Baik, itu saja. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Oh Israel, tadi diingatkan Israel. Masih ada kesempatan untuk saudara masuk surga. Ada amin? Mau masuk surga? Ya, kalau saudara-saudara kita percaya kalau sudah ke tempat tanah sucinya mereka, saudara akan mudah masuk surga. Jadi saya mau bilang, saudara mau masuk surga, ikut ke Israel. Enggak ke Israel, tetap masuk surga. Cuman di halaman. Tapi surga juga. Tapi untuk halaman yang lebih dalam, ya, yang banyak buah-buah kehidupannya, saudara harus ikut ke Israel. Karena kata Tuhan yang punya uang, yang punya duit harus ke Israel. Ada amin? Amin. Aminnya sedikit, berarti saudara belum punya uang. Saya doakan supaya saudara punya uang. Kita bangkit berdiri. Terima kasih sepanjang ibadah ini kami diberkati. Lewat pujian, lewat firman Tuhan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk menabur. Oh terima kasih Tuhan. Kekuatan, kesehatan, nafas yang Tuhan masih berikan untuk kami mengikuti ibadah di tempat ini. Kami diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Berkati seluruh hamba-hambamu. Pastor Yofi Hendiawan, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Semua kami yang melayani dalam ibadah ketiga hari ini pukul 1 siang. Tuhan Yesus juga berkati. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Jadikan kami jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Jemaat yang selalu hidupnya mau menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih.
Berkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati juga kota kami, kota Jakarta, Indonesia diberkati. Para pemimpin bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau pulang. Kami arahkan mata hati kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluarga besarmu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai siang hari ini sampai ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. El Shaddai.